Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas ciri-ciri pinjol atau pinjaman online yang punya edisi lapangan. Teman-teman, pinjaman online atau pinjol atau fintech lending adalah layanan keuangan berbasis teknologi yang memfasilitasi pinjaman uang secara online nih. Nah, pinjol ini menawarkan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat. Namun, tidak semua pinjol atau fintech lending beroperasi secara legal dan aman. Ada beberapa yang beroperasi secara ilegal dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau di OJK. Sedangkan yang legal OJK itu ada di lapangan ya, tapi tidak semua. Nah, di lapangan adalah tim penagih utang yang bertugas untuk mendatangi rumah atau tempat kerja nasabah yang telat bayar untuk melakukan penagihan. Nah, di lapangan sering menggunakan metode penagihan yang kasar nih, mengancam dan intimidasi, bahkan melakukan kekerasan fisik atau verbal terhadap nasabahnya. Nah, di lapangan pinjol yang legal ini biasanya menjalankan penagihan sesuai dengan standar OJK atau standar OJK, seperti tidak menagih di luar jam kerja, tidak menggunakan informasi pribadi nasabahnya, tidak mengganggu ketenangan nasabah, dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Harusnya ketentuannya seperti itu, tapi ada oknum pinjol yang mengaku-ngaku dari legal, tapi tidak sesuai dengan aturan OJK. Untuk menghindari terjebak dari pinjol yang memiliki desa lapangan yang tidak bertanggung jawab, kalian tuh perlu mengetahui ciri pinjol atau fintech lending yang memiliki DC-DC lapangan, agar pinjol kalian yang pinjam itu ada DC lapangan apa enggak. Jadi kalian tahu informasinya. Ya, oke, langsung saja nih, ciri-ciri pinjol yang punya DC lapangan. Oke, ciri yang pertama adalah memiliki izin resmi dari OJK. Nah, ciri pertama ini penting untuk diperiksa apakah pinjolnya atau fintech lendingnya yang kalian pilih itu mendapatkan izin resmi dari OJK atau tidak. Nah, OJK merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk pinjol atau fintech lending ini. Untuk memastikan legalitasnya, OJK secara berkala menertibkan daftar pinjol atau fintech lending yang terdaftar dan berizin di situs resmi. Dan kalian juga dapat melakukan pengecekan apakah layanan yang Anda pilih terdaftar dalam layanan tersebut. Jika tidak terdaftar, besar kemungkinan bahwa pinjol adalah ilegal dan sudah pasti tidak ada DC lapangannya. Itu yang sudah jelas. Pokoknya kalau OJK pasti ada DC lapangannya, walaupun nggak semua ada DC lapangannya. Oke, yang kedua adalah memiliki syarat dan ketentuan yang jelas. Ciri kedua yang sangat penting adalah memastikan bahwa pinjol atau fintech lending yang kalian pilih memiliki syarat dan ketentuan yang jelas nih. Syarat dan ketentuannya adalah perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban antara kalian dan penyedia pinjolnya ya atau fintech lendingnya. Nah, dokumen ini biasanya mencakup informasi penting seperti detail produk pinjaman, tingkat bunga, biaya terkait, jangka waktu pinjaman, metode, dan pembayarannya. Juga sanksi yang mungkin dikenakan dan prosedur penagihannya. Jadi buat kalian pastikan aja untuk memahami dan menyetujui persyaratan dan ketentuan sebelum memutuskan untuk menggunakan layanan pinjol atau fintech lending tertentu. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah memiliki kontak layanan pelanggan yang mudah dihubungi. Nah, ciri ketiga yang perlu diperiksa adalah ketersediaan kontak layanan pelanggan yang mudah dihubungi. Ada nomor CS-nya apa enggak, customer service-nya apa enggak, kalian boleh cek tuh. Nah, kontak layanan pelanggan ini merupakan saluran komunikasi antara kalian dan penyedia pinjol yang dapat kalian manfaatkan untuk mengajukan pertanyaan atau menyampaikan keluhan, atau memberikan saran, atau menangani masalah terkait dengan pinjaman online. Nah, biasanya kontak layanan pelanggan ini berupa nomor telepon, alamat, email, situs web resmi, atau akun media sosial. Jadi, buat kalian juga pastikan bahwa kontak layanan pelanggan yang disediakan oleh pinjol atau fintech lending ini nomornya aktif, responsif, dan bersifat ramah ya. Jika kalian menemui ketersediaan atau ketidakaktifan tidak responsif atau kekurangan keramahan dalam layanan pelanggan, perlu diwaspadai karena hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa pinjol atau fintech lending itu mungkin ilegal atau memiliki DSC yang tidak profesional. Oke, selanjutnya adalah memiliki metode penagihan yang tidak sesuai dengan aturan. Oke, ciri keempat yang perlu diperhatikan adalah keberadaan metode penagihan yang sesuai dengan aturan dan layanan pinjol atau fintech lending yang kalian pilih. Nah, metode penagihan merupakan proses yang digunakan oleh penyedia pinjol atau fintech lending untuk mengumpulkan pembayaran pinjaman yang telah jatuh tempo dari nasabahnya. Metode penagihan dalam melibatkan komunikasi melalui telepon, SMS, email, surat, bahkan kunjungan lapangan. Nah, jadi buat kalian, pastikan metode penagihan yang digunakan oleh pinjol atau fintech lending sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh OJK. Nah, ini mencakup ketentuan seperti yang tidak melakukan penagihan di luar jam kerja, tidak mengungkap informasi pribadi nasabah, tidak mengganggu ketenangan nasabah, dan tidak melanggar ketentuan hukum. Jika kalian menemukan bahwa metode penagihan yang diterapkan tidak sesuai dengan standar OJK,
waspadailah, karena hal tersebut dapat menunjukkan bahwa pinjolnya atau fintech lendingnya tersebut mungkin ilegal dan memiliki DC yang tidak bertanggung jawab. Buat kalian, apabila mengalami masalah dengan pinjol atau fintech lending ilegal, sebaiknya segera lapor ke OJK atau pihak kepolisian. Jadi, jangan biarkan diri kalian menjadi korban dari pinjol atau fintech lending ilegal yang melibatkan DC yang tidak bertanggung jawab. Oke, itu saja info kali ini. Singkat saja, semoga info ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.